Halo semuanya, selamat datang di channel aku jadi Trin dan aku jadi Ransa. Di sini aku punya list skor TBK angkatan tahun 2022 yang keterima di FK atau Fakultas Kedokteran dan FKG Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini kalian bisa lihat teman-teman, mereka ini ngeser-ngeser gitu dari Unpad berapa, dari Untirta berapa, UI berapa. Dan di sini cukup banyak dan mungkin aja di sini ada kampus kalian teman-teman. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis. Kita di sini bakal lihat skornya kayak gimana, meskipun di sini ada TKA ya kalau di tahun 2022, dan sedangkan di tahun 2023 nanti itu nggak ada TKA lagi, tapi kita bisa mengintip TPS itu seperti apa gitu, tingginya itu seperti apa, biar nanti kalian punya acuan untuk dapat target nilai segitu gitu ya. Sebenarnya agak telat juga sih aku upload tentang hal kayak gini karena aku juga sibuk dengan kuliah dan tugas, tapi ya udahlah, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk pembahasan kita. Oke, di sini seperti aku bilang ada skor TBK angkatan tahun 2022 yang keterima di FK atau FKG di beberapa PTN. Dan di sini aku nggak hitung rata-ratanya teman-temannya. Mungkin kalian bisa hitung sendiri aja nanti rata-ratanya berapa. Kita mulai dari FK4 di sini. FK4 di sini kalau kita lihat di TPS-nya, ini atas nama Kak Habib ya. Dia keterima di Unpad Kedokteran Pendidikan Dokter. Dia di sini dari penalaran umum dia tinggi teman-teman 718,50. Pengetahuan pemahaman dan baca dan menulis dia 730, pengetahuan umum dia 622, dan penalaran kuantitatifnya 764. Kalau yang 400 ini adalah kimia, matematika dan fisika. Ini kimia biologinya. Nah, untuk info sedikit aja ya, kita ini harus paham juga tentang IRT teman-teman. IRT itu aku lupa panjangan gimana, tapi IRT itu ini gunanya itu hampir sama dengan pembuatan nilai. Bedanya kayak gini, kalau misalnya ada sebuah soal yang itu sulit dan itu sedikit yang bisa menjawab dengan benar, maka itu bakal memiliki pembuatan nilainya. Dan jika ada soal dan soal itu dijawab dengan benar oleh banyak orang ya, dan sedikit yang salah, itu nilainya biasa aja. Jadi kalau ada soal yang dijawab oleh orang lain dan itu sedikit yang benar, maka itu ada pembuatan nilainya. Jadi kalau misalnya ketemu soal-soal yang sulit, itu sebisa mungkin kalian kerjain dengan benar gitu ya. Nah, ini kalau dari Unpad segini, nanti kalau kalian hitung-hitung aja kalian berapa, kalian bisa screenshot juga. Terus kalau kita lihat ke FK Untirta, di sini udah tertulis rata-ratanya di 653,18 di Untirta. Kalau kita lihat di TPS-nya, di sini penilaian umumnya 65, kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 715,64, pengetahuan dan pemahaman umum 651,09, pengetahuan kuantitatif 641,44. Lebih rendah sih dari Unpad. Berarti kalau di Unpad ini rata-ratanya tinggi ya. Kalau di Untirta tuh di bawah Unpad lah ya nilainya. Next kita kok FKUI, di sini ada dua nilai teman-teman didapat. Kita lihat. Sorry aku nggak login ke ini, ke akun aku karena aku lupa email dan sandinya. Kalau di pendidikan dokter, yang pertama di sini ada kalau dibagi 9 ada 751, dengan rata-rata di sini kemampuan penalaran umumnya 744, memahami bacaan dan menulis nomor 17, pengetahuan dan pemahaman umum 93, pengetahuan kualitatifnya 38. Oh, ini aku kaget nih, kimianya tinggi banget 100 ya, betul semua, gila. Bahasa Inggrisnya 941, wah pantas banget dia terima di UI ya. Kalau kita lihat nilai satunya yang tadi, ini lebih rendah dari yang pertama, dia 707. Dia nilai TPS-nya kita lihat di sini 827,35. Memahami bacaan dan menulis 798,45. Pengetahuan dan pemahaman umum 652,04, kuantitatifnya 747,70. Oke, kalau kita lihat dari kampus lain ada kampus apa aja di sini. Kalau kalian mau minta linknya nanti kalian bisa nanti aku ini aja deh, aku catat di deskripsi. Di sini dari UPNVJ. Di sini nilainya untuk FK penalaran umum rata-ratanya 668 ya. Kalau ini rata-ratanya di sini dengan penalaran umum 792, bacaan dan menulis 660, pemahaman umumnya 733, kuantitatifnya 766. Ya seperti aku bilang tadi kayaknya ya, bagian penalaran umum dan kuantitatifnya di doktoral ini dia harus bagus ya. Kalau aku lihat di sini. Sekarang kita ke Sudirman FK Unsud. Di sini rata-ratanya berapa ya? Ada nggak ditulis ya?
Oh, rata-ratanya ada di sini 687 atau 679 ya, tergantung dari pembagian pembobotannya atau enggak. Lanjut kita ke FK UNS. UNS di sini kita lihat di sini rata-ratanya berapa ya? Enggak ditulis, enggak dapat ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri aja. Di sini kalau kita lihat TPS 651,34, bacaan dan menulisnya 716, pemahaman umumnya 765, kuantitatifnya 797. Lagi-lagi ya, kuantitatif kalau di kedokteran tuh di TPS-nya harus bagus ya berarti ya, nggak bisa asal-asalan berarti. Lalu kita ke FK dan FKG Undip. Kita lihat dari FK-nya dulu teman-teman. Kalau dari FK Undip rata-ratanya di 695-an. Dia penalaran umumnya 771, mampu memahami bacaan dan menulisnya 719, PPU-nya 731, PK-nya 883. Lumayan tinggi ya. Kita lihat dari skor FKG Undipnya, kalau kita lihat di sini penalaran umumnya 695, bacaan dan menulisnya 851 ya. Terus di pengetahuan dan pemahaman umumnya 714, pengetahuan kuantitatifnya 742. Lumayan tinggi ya kalau di FKG Undip, di Semarang berarti ya Undip ya. Lalu kalau kita ke FKG UGM di sini nggak dijabarkan nilainya, tapi di sini rata-ratanya 707,23. Kalau nggak salah aku juga udah menyimpulkan banyak ataupun ngerangkum data-data dari beberapa jurusan di UGM, kali ini catatan juga. Kalau di UB juga kalau nggak salah ada juga. UB di sini agak buram teman-teman. Tapi kalau aku lihat di sini pilihan pertama FK 706, FKG 635. Jadi kalian bisa lihat aja nanti ya. Kalau di sini Unair, kedokteran Unair lolos 717. Kalau dibagi 9, kalau kita lihat di TPS-an di sini 676, 713, 603, 825. Kalau di sini FKG-nya rata-ratanya 697, lebih kecil dari FK teman-teman. Di sini 704, 697, 700, 772. Lalu di sini kalau dari Udayana di sini 671 FK-nya, dan di sini FKG-nya 618. Kalau kita lihat di sini paling tinggi di pemahaman baca menulis saya. Di sini kalau FKG di sini paling tinggi ada di pengetahuan kuantitatifnya. Terus kalau kita lihat di kampus lain di sini Unair ada juga berarti ya. Kalau Unair ini nggak ditulis nih rata-ratanya berapa. Tapi di sini kalau kita lihat penalaran umumnya 673, bacaan dan menulis 751, PPO 768, PK-nya 531. Oke. Lalu kalau kita lihat FK 4 ini, tapi ini angkatan 21. Nggak apa deh, kalian bisa lihat juga ya di sini. Kalau dari FKUB di sini kan 4 ya. 4 FKUB 21 juga. FKUGM angkatan 21, FKUNS angkatan 21. Aduh, 21 semua nih. Unsia di sini rata-ratanya 612. Di sini 612 lumayan kecil ya. Kalau kita imbangkan dengan rata-rata dari kedokteran pada umumnya, dia cuma segini FK-nya 612. Dari FK USU agak buram, nanti kalian bisa lihat sendiri 650-an untuk FK yang lagi ada juga 603, ada juga 708. Terus kalau kita lihat dari UNAD, ini Unani Andalas ya berarti 632 kalau di Andalas teman-teman. Di Jawa Timur rata tinggi berarti ya. Di Unja 611 ya kan, di Jawa Timur rata tinggi, di Sumatera nggak terlalu tinggi ternyata. Terus kalau di Unsri, di kampus aku Unsri 698, 643, 709, 635. Keren. Kalau di Unila dia di sini 656. Oke, kalau di UNES, ini UNES tuh Jember ya. UNES Jember. Berapa nih rata-ratanya? Rata-rata UNES FK-nya 646. Kalau teman satunya berapa dia? Lalu dari ULM, aku baru tahu ada kampus ULM. Kedokteran di 612, Umul 641, Undiksa 689,
FK di sini 655 atau 656, ada juga 673, ada juga 833, ada juga 611. Untat gandum buram di sini teman-teman, aku nggak bisa lihat banget, tapi sini kalau aku lihat ada bacaan 616 ya. Oke, itu semua teman-teman, rata-rata dari beberapa kampus ya, sedikit spill gimana nilai di dalamnya. Jadi kalau kalian mau minta link ini, kalian bisa DM aja di Instagram aku, ataupun kalian bisa langsung aja diklik ya teman-teman di deskripsi untuk buat kalian. Tapi jangan lupa bantuan subscribe-nya teman-teman ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.